Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hukum taklifi dan macam-macamnya yang beranggotakan Sylvia Putri Andini, Yulinda, dan Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Putri Andini akan menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam hukum taklifi. Pengertian hukum taklifi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menghendaki untuk melakukan atau menjauhi atau membuat pilihan. Dinamakan hukum taklifi karena adanya pembebanan atau tuntutan kepada manusia. Macam-macam hukum taklifi yang pertama itu ada wajib. Wajib itu pasti atau tetap. Dari segi pelaksanaannya, wajib itu ada wajib mutlak, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Yang kedua itu ada wajib muakkad, adalah kewajiban yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Yang dari segi pelaksanaannya, wajib itu ada wajib aini, kewajiban yang secara pribadi dan tidak mungkin digantikan oleh orang lain. Yang kedua yaitu ada kewajiban kifayah, yaitu kewajiban yang bersifat kelompok. Yang ketiga dari segi kadar yang dituntutnya itu ada dua, yaitu wajib muhadad, kewajiban harus sesuai dengan kadar. Yang kedua wajib ghairu muhadad, adalah kewajiban yang tidak ditentukan kadarnya. Yang keempat itu wajib berdasarkan kandungan perintah, itu ada wajib muayyan, kewajiban yang telah ditentukan dan tidak ada pilihan. Yang kedua itu wajib mukhayyar, kewajiban yang objeknya boleh dipilih antara alternatif. Yang kedua itu ada mandub. Mandub secara bahasa artinya sesuatu yang dianjurkan. Mandub dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sunnah muakkad, yaitu perbuatan yang dibiasakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkannya. Yang kedua sunnah ghairu muakkad, sesuatu yang dilakukan Rasulullah namun bukan menjadi kebiasaan. Yang ketiga sunnah al-zawid, yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah sebagai manusia. Yang ketiga itu adalah haram. Secara etimologi berarti sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Haram dibagi menjadi dua, yaitu haram li zatihi, sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemudaratan bagi kehidupan manusia dan kemudaratan itu tidak bisa dipisahkan dari zatnya. Yang kedua haram li ghairihi, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, karena secara esensial tidak mengandung kemudaratan, namun dalam kondisi tertentu sesuatu itu dilarang karena ada pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada sesuatu yang dilarang secara esensial. Yang keempat yaitu makruh. Secara bahasa berarti sesuatu yang dibenci. Makruh dibagi menjadi dua. Yang pertama ada makruh tahrim, yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti tapi dalil yang menunjukkannya bersifat zonni. Yang kedua makruh tanzi, yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya. Mubah. Mubah secara bahasa itu artinya boleh. Macam-macam mubah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, mubah yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan tidak mengandung mudarat, seperti makan, minum, dan berpakaian. Yang kedua, mubah yang apabila dilakukan mukallaf tidak ada mudaratnya, sedangkan perbuatan itu sendiri pada dasarnya diharamkan. Contohnya memakan daging babi saat keadaan darurat. Yang ketiga, sesuatu yang pada dasarnya sifatnya mudarat dan tidak boleh dilakukan menurut syara, tetapi Allah memaafkan pelakunya sehingga perbuatan itu menjadi mubah. Contohnya mengerjakan pekerjaan haram sebelum Islam, seperti mengawini ibu tiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian hukum wadi. Hukum wadi ialah hukum yang berhubungan dengan dua hal, yakni antara dua sebab dan yang disebabi, antara syarat dan disyarati, antara penghalang dan yang menghalangi, antara hukum yang sah dan hukum yang tidak sah. Macam-macam hukum wadi. 1. Sebab. Sebab yang dalam bahasa Indonesia disebut sebab secara etimologis artinya adalah sesuatu yang memungkinkan dengan sampainya pada suatu tujuan. Dari kata inilah dinamakan jalan itu sebagai sebab, karena jalan bisa menyampaikan seorang kepada tujuan. 2. Syarat. Yang dimaksud dengan syarat ialah apa yang tergantung adanya hukum. Dengan adanya syarat dan dengan tidak adanya syarat, maka hukum tidak sah. Syarat letaknya di luar hakikat. Sesuatu apabila ia tidak ada, maka masyrut pun tidak ada, tetapi tidak mesti dengan adanya ada juga masyrut. 3. Mani. Mani ialah apa yang memastikan adanya tidak ada hukum atau batal sebab
Hukum sekalipun menurut syarat telah terpenuhi, syarat dan rukunnya telah karena adanya yang mencegah berlakunya hukum atasnya. Azimah dan ruksa. Azimah ialah hukum yang diisyaratkan Allah semenjak semula bersifat umum yang bukan tertentu pada suatu keadaan atau kasus tertentu dan bukan pula berlaku hanya kepada mukallaf tertentu. 5. Sah dan batal. Lafal sah dapat diartikan lepas tanggung jawab atau gugur kewajiban di dunia, serta memperoleh pahala dan ganjaran di akhirat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan takhlifi dan hukum wadi'i. Dilihat dari sudut pengertiannya, hukum takhlifi adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang bersifat tuntutan-tuntutan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan atau memperbolehkan memilih antara berbuat dan tidak berbuat. Sedangkan hukum wadi'i tidak mengandung tuntutan atau memberikan pilihan, hanya menerangkan sebab atau kehalangan suatu hukum sah atau batal. Yang kedua, dilihat dari sudut kemampuan mukallaf untuk memikulnya. Hukum takhlifi selalu dalam kesanggupan mukallaf, baik dalam mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan hukum wadi'i kadang-kadang dapat dikerjakan oleh mukallaf dan kadang-kadang tidak. Cukup sekian, terima kasih.